Assalamualaikum pemirsa, selamat siang. Kami berada di kantor Polres Pangkep dalam rangka mengikuti press release terkait terjadinya pembunuhan di wilayah Kecamatan Kementalasa. Oleh karena itu mari kita sama mengikuti ungkapan dari Humas Polres Pangkep AKP Imran SH. Baik, rekan-rekan, saya langsung saja untuk press release kali ini, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 KUH pidana, pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Untuk identitas pelapor dari anak korban yang bernama Wahyu Fitra bin Muhammad Anwar, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 15 Juni 2002, kerjaan pelajar, untuk agama Islam, tempat tinggal di Kampung Mindi, Desa Tombolu, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkep. Untuk identitas korban, Dr. Andes Muhammad Anwar, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Mindi 29 Juli 1966, pekerjaan PNS. Untuk agama Islam, tempat tinggal Kampung Mindi, Desa Tombolu, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkep. Untuk pelaku, sebagaimana yang terlihat di depan rekan, dengan inisial MR, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Minggi 8 September 1955. Untuk pekerjaan petani atau berkebun. Untuk agama Islam, alamat Kampung Minggi, Kelurahan Tombolu, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkep. Untuk waktu dan tempat kejadian, terjadinya pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 di Kampung Minggi, Desa Tombolu, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangkep. Adapun kronologis daripada kejadian yaitu bahwa berdasarkan keterangan pelaku pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Tengah, pelaku meninggalkan rumahnya dan berniat berangkat ke sawah. Sekitar kurang lebih 100 meter ia berjalan, tiba-tiba dari arah belakang datang korban dan menabrak pelaku dan mengenai pinggul sebelah kirinya, sehingga pelaku terjatuh ke arah kanan dan korban terjatuh dari sepeda motornya ke arah sebelah kiri. Lalu korban mengatakan Teako Deste Telaso, ini bahasa kasar ya, yang kami artikan tidak moko minggir Telaso. Ini Telaso, ini kata-kata mungkin teman-teman bisa paham ya. Kemudian korban berdiri menuju ke arah pelaku dan pelaku juga berdiri dan menarik parang yang ia ikatkan di pinggang di sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kirinya langsung memengarangi korban dan korban menangkis menggunakan tangan kanannya karena korban masih melawan, sehingga pelaku kembali memerangi korban yang mengenai leher bagian sebelah kanan korban. Tidak lama kemudian korban berusaha merebut parang dari pelaku sehingga mereka berdua saling tarik menarik. Lalu korban melakukan perlawanan dengan cara mengunci pelaku dan pelaku berusaha bertahan dengan cara berpindah dari arah depan korban menjadi ke arah belakang korban. Karena korban masih berusaha melawan, sehingga ia membanting korban. Ia mengakibatkan mereka berdua terjatuh, di mana korban terjatuh dalam posisi merangkak, sedangkan pelaku meninggi korban. Dan pada saat itu parang pelaku masih dipegang oleh mereka berdua. Karena melihat korban sudah lemas, sehingga pelaku merebut parangnya dari korban dan berdiri serta langsung memarahi korban sebanyak 1 kali yang mengenai kepala bagian kiri korban, sehingga korban terjatuh ke tanah dan tidak lama kemudian
pelaku kembali memarahi korban pada bagian belakang kepalanya. Dan setelah korban tidak bergerak, kemudian pelaku menjauh sekitar kurang lebih 5 meter. Beberapa menit kemudian datang saksi Abdul Maris dan mengatakan pergi kau cepat, dan pelaku pun pergi meninggalkan saksi dan korban yang masih tergeletak di tanah. Dan pelaku kembali ke rumahnya di Kampung Tinggi, Kelurahan Tompo Bulu, Kecamatan Baluci. Sesampai di rumah pelaku, ia segera mengganti pakaian dan menuju ke Kampung Bonto, Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondol Talasa, Kabupaten Pangkep, dengan melewati hutan memotong jalur dan menuju ke rumah kepala desa Bonto Birao mengamankan diri. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 338 yang berbunyi barang siapa atau setiap orang dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk pasal 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Untuk barang bukti rekan-rekan bisa kita lihat ada di depan kami dengan di samping kanan kami, yaitu satu lembar baju kaos berwarna merah putih, satu buah parang panjang dengan panjang kurang lebih 52 cm dengan sarungnya, di mana pada sarungnya melekat sebuah kain yang lirik ke pinggang serta gagang sarungnya terbuat dari kain. Ini parang yang digunakan pelaku. Satu lembar jaket berwarna hitam, satu lembar baju kaos berkerah berwarna biru bertuliskan diklat penguatan kepala sekolah Kabupaten Pangkep, ada yang di samping jaket. Satu lembar baju dalam berwarna putih dengan bercak darah, satu lembar celana kain berwarna hitam. Untuk motif rekan-rekan sampai saat ini berdasarkan keterangan pelaku, yaitu pelaku tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh korban sesaat setelah pelaku ditabrak. Adapun hasil luka yang dialami korban sesuai hasil pemeriksaan luar, yaitu kepala dan wajah nampak luka robek pada wajah sebelah kiri sampai ke kepala kiri bagian belakang, luka lecet di dahi, luka lecet di atas alis. Di telinga terdapat luka robek juga. Untuk di leher terdapat luka robek sebelah kiri. Untuk ekstremitas atas nampak luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang 13 cm. Baik rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan kronologi singkat daripada kejadian pembunuhan. Mungkin rekan-rekan ada yang mau disampaikan, rekan-rekan silakan. Adakah hubungan antara keduanya, pelaku dan korban? Hubungan keluarga atau? Iya, hubungan apa saja? Ada lagi kira-kira biar sekali untuk hubungan antara korban dan pelaku ini itu cukup dua kali, dan untuk sementara hasil dari pemeriksaan motif pelaku yang melakukan pembunuhan itu karena tadi itu ditabrak. Motif sebelumnya belum didapatkan. Yang jelas hal ini terjadi karena korban sempat ditabrak dan dikeluarkan dari tempat masalah. Spontan ini kejadiannya, sepertinya spontan pada saat itu saja. Jadi tidak ada rasa dendam atau apa sebelum-sebelumnya itu? Untuk motif sebelumnya itu belum kami temukan. Karena kalau menurut kami, kemudian apalagi kalau itu 2 kali, biasanya kita maklum saja, siapa tahu tabrak bergurau atau tabrak bagaimana, atau karena ada hal-hal sebelumnya ya terjadi seperti itu kan, itulah bersaudara sepupu. Mungkin ada yang lain teman-teman? Iya, silakan. Kalau saya dengar tadi ini adalah PNS, jadi kepala sekolah ini, apakah kejadian ini setelah pulang dari sekolah?
Kalau kejadian ini kan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Jadi ada sekolahnya. Kan biasa lihat hari ini. Kan ada kelas sekolah tidak dari sekolah. Sejak kejadian ini Pak, apa pihak korban keberatan melakukan perlawanan atau gimana? Ada enggak? Keluarga korban, Pak. Iya, iya. Setelah kejadian ini. Sementara Enggak ada ya? terkait dengan ini korban tidak ada yang masih diurus. Tapi komandan ini terkait saksi, apakah hanya saksi saja yang didapat? Ya. Ini hanya satu saksi hingga saat ini. Kalau sekarang sampai saat ini sudah terperiksa 5 saksi. 5 saksi termasuk pelapor. Ada lagi? Sendiri. Kalau di kampung kan biasanya kalau dari yang ya, ada jalur kebun biasanya mereka lalui. Mana orang berani lagi. Jadi apakah nanti ada rekonstruksi nanti setelah ini? Nanti lagi dijalankan untuk rekonstruksi. Hari ini rencana kalau keluarganya korban datang saksi-saksi juga kita akan adakan rekonstruksi. Tapi sudah cukup ini kan? Dan akan ada dilakukan pengembangan misalnya siapa tahu ada masalah dendam atau masalah sebelumnya. Kalau terkait motif kan itu dari saksi. Kalau untuk perbuatannya sudah pasti motif kan untuk melengkapi aja. Ditabrak oleh pelaku ditabrak oleh korban dari belakang kemudian korban dari keluar tidak itu dan mengangkat kasar korban sedang mengendari sepeda motor. Pelaku sendiri berjalan pelaku berjalan kaki ke sawah dan ditabrak oleh korban. Sampai kemudian ada perkelahian. Kenapa? Ya karena ada kata-kata kotor yang oleh korban Kepada pelaku. Jadi pelaku mantan tersinggung karena tidak terjadi cekcok sehingga pelaku melakukan parang dan Ancaman dan hukuman Keduanya ini sebelumnya ada dendam Pak. dari hasil pemeriksaan tidak ada dendam antara keduanya, cuma karena ada masalah itu dan pelaku merasa tersinggung tidak terjadi kejadian. ancaman Untuk pasal yang dikenakan 338 sehingga 3 ayat 3 mengatur hukuman 15 tahun penjara.